Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur prestasi ya, SNBP. Ada berita yang sangat menarik dan perlu dicermati sebagai bagian dari strategi kita supaya kita bisa apa itu diterima atau lolos di jalur prestasi atau SNBP. Ini dari panitia apa itu SNBP langsung ya, ada sebuah apa itu ketentuan sebagai berikut. Seberapa besar peluang anak IPS bisa masuk prodi Saintek di SNBP? Begini jawabannya. Ini langsung disampaikan oleh Prof Budi ya, selaku Satuan Pelaksana SNBP. Kita akan bahas bersama-sama, nanti akan coba saya kupas juga apa itu tambahan-tambahan penjelasannya. Jadi tahun ini ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi alasan BP dan seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2023 itu memperbolehkan siswa IPA, IPS maupun bahasa memilih prodi lintas jurusan. Jadi anak IPS atau anak bahasa bisa milih jurusan IPA dan sebaliknya. Nah, yang perlu diperhatikan namun seberapa besar ya kemungkinan siswa IPS atau bahasa bisa lolos prodi IPA atau Saintek di SNBP? Pertanyaan ini sempat diutarakan ya di apa itu salah satu guru asal Tapan Utara waktu itu pas sosialisasi live di apa itu di Zoom dan melalui YouTube, eh, langsung dijawab oleh apa itu oleh Prof Budi. Menurut Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB 2023, Profesor Dr. Insur Budi Prasetyo Widyobroto, kemungkinannya kecil. Nah, ini saya highlight ya, kemungkinannya kecil. Nah, kenapa kemungkinan kecil untuk lintas jurusan? Pasalnya akan ada faktor koreksi dalam SNBP. Jadi, di dalam proses nanti penentuan hasil akhir skor untuk menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos, itu ada namanya faktor koreksi. Salah satu faktor koreksi itu dilihat dari mata pelajaran pendukung. Kalau anak IPA memilih prodi IPS atau anak IPS memilih prodi IPA, tentunya akan apa itu memiliki kelemahan di dalam eh, faktor mapel pendukung. Anak IPA tidak punya mapel IPS, anak IPS tidak punya mapel IPA. Itu yang disebut dengan faktor koreksi. Nah, ini ada faktor koreksi. Ya, kita simak lebih lanjut. Ya, ini kata Prof. Budi ya. Kalau menurut saya sih IPS bahasa ke IPA itu kesempatannya kecil lah. Kemungkinan diterimanya kecil karena ada faktor koreksi nanti. Dan juga dari IPA ketika memilih prodi IPS. Ini logika saya. Kalau IPA ke IPS itu faktornya kecil, maka bisa jadi peluang anak IPA memilih jurusan IPA, jurusan IPS juga peluangnya kecil. Nah, tapi Prof. Budi memberikan penjelasan tambahan seperti ini. Tapi kalau yang IPA mengambil prodi IPS itu kan banyak anak-anak akuntansi, HI, komunikasi itu kan isinya anak-anak IPA semua. Kira-kira paling banyak di situ. Sehingga itu kira-kira bisa perhitungan sendiri kesempatannya seberapa besar dan sebagainya. Nah, Prof itu kemudian memberikan sebuah apa itu sebuah pembatasan bahwasanya jika yang lintas itu anak IPA pilih prodi IPS maka secara tidak langsung prodi-prodi yang cocok atau berpeluang besar dipilih anak IPA itu ya prodi akuntansi, HI dan prodi komunikasi ya. Ada tiga prodi ini yang mungkin kalau anak IPA pengen milih itu kata Prof Budi itu masih aman. Ada akuntansi, ada HI, ada komunikasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Prof. Budi menekankan para rektor tentunya akan berpikir panjang dalam menerima mahasiswa yang lintas jurusan, sebab tidak mau mahasiswanya tidak dapat menyelesaikan studi di kemudian hari. Sehingga ya pasti nanti akan ada faktor koreksi yang lagi-lagi muncul ini faktor koreksi ya dari lintas jurusan tadi. Jadi setiap rektor di dalam mengambil keputusan tentunya berpikir matang-matang mahasiswa ini kalau diterima lintas jurusan apakah peluang dia bisa bertahan sampai 4 tahun, sampai lulus itu ada. Apakah peluang itu tinggi atau rendah? Kalau peluangnya rendah, maka mungkin para rektor tidak mau ngambil resiko untuk terjadinya anak yang putus kuliah di tengah jalan karena misal tidak kuat, kompetensinya tidak mencukupi, atau faktor-faktor karena dia tidak memperhitungkan mata pelajarannya akan apa itu dibebankan ke dia dan sebagainya. Untuk itu patut dipertimbangkan lagi bagi teman-teman yang ingin lintas jurusan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Budi, dia juga mencontohkan jika ada seorang siswa IPA mengambil jurusan teknik sipil,
maka dia memang memiliki mata pelajaran pendukung sesuai keputusan Mendikbudristek nomor 345 2022 tentang mapel pendukung prodi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sementara anak IPS dan bahasa tidak demikian jika yang mengambil jurusan teknik sipil. Nah, keterangan berikutnya ini, nah, yang di IPS dan bahasa itu kan nilainya mapelnya saja. Mapel nggak ada hubungannya dengan IPA. Kemudian mata pelajaran pendukungnya di Kemendikbudristek itu adalah matematika IPS atau matematika bahasa. Ini keterangan tambahan yang diberikan oleh Prof. Budi. Nah, kemudian ini ada keterangan para rektor akan rapat 21 Februari. 21 Februari berarti hari ini ya, hari Selasa. Terkait lintas jurusan, Prof. Budi menyebut para rektor di Indonesia akan merapatkan hal ini pada 21 Februari mendatang. Hari ini ya, mudah-mudahan besok sudah keluar hasilnya dan saya bisa mereport dan bisa saya posting untuk teman-teman semua. Dia juga menyampaikan perguruan tinggi pasti akan memperhitungkan terkait lintas jurusan ini karena mapel IPS dan mapel IPA itu berbeda. Nah, kesimpulannya di sini. Jadi disitulah perguruan tinggi pasti akan melakukan ada namanya faktor koreksi lintas. Nah, itu kalau dikalikan 0,6 atau 0,6 saja, nilainya akhirnya kan jadi kecil ya. Pasti nggak diterima. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini bisa menjadi apa itu informasi penguat bagi teman-teman yang ingin lintas jurusan, baik dari IPA ke IPS atau IPS ke IPA, tentunya harus berpikir panjang. Apakah memang modal yang saya miliki benar-benar cukup untuk bersaing ketika saya memilih lintas jurusan? Dan di sini sudah secara eksplisit ya di apa itu dijelaskan sepertinya peluangnya kecil ketika anak itu mengambil prodi yang lintas jurusan. Kecil untuk diterima karena memang apa itu ada faktor koreksi tadi. Jadi kan kalau angka dikalikan 0,5, 0,5 itu kan langsung jadi separuhnya. Dikalikan 0,5 aja berarti kan misalnya harusnya dia skornya 100 karena ada faktor koreksi, karena dia harus lintas dikalikan 0,5 skornya jadi 50. Nah, mungkin teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu pertimbangan mumpung belum berakhir masa finalisasi, bisa ditimbang-timbang bagi teman-teman yang ingin lintas prodi atau lintas jurusan. Mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya kupas. Tetap semangat, sukses selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.